Di Jepang, banyak anak muda yang ninggalin pergaulan untuk ngurung diri di dalam kamar dan gak mau keluar. Bahkan bisa sampai bertahun-tahun gak keluar dari kamarnya. Fenomena ini disebut hikikomori. Kalau kata pemerintah Jepang, hikikomori mengisolasi diri dari masyarakat dengan terus-menerus berada di dalam rumah untuk satu periode yang melebihi 6 bulan. Penyebab hikikomori nggak diketahui dengan pasti. Tapi menurut beberapa penelitian, fenomena hikikomori bisa terjadi karena adanya trauma dari perlakuan sosial, seperti bullying atau tuntutan kerja yang memicu stres. Hikikomori ini banyak terjadi di kalangan remaja, biasanya terjadi pada seseorang yang baru lulus sekolah atau universitas. Menurut survei Kementerian Kesehatan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan, 1,2% penduduk Jepang pernah mengalami hikikomori. 2,4% di antara penduduk berusia 20 tahunan pernah sekali mengalami hikikomori. Dibandingkan perempuan, laki-laki hikikomori jumlahnya lebih banyak, yakni 4 kali lipat. Nah, selain Jepang, fenomena hikikomori juga banyak terjadi di Korea Selatan. Pada awal dekade 1990, Tamaki Saito, seorang psikiater yang mengamati fenomena hikikomori, terkejut dengan banyaknya orang tua yang mencari bantuan menangani anak-anak mereka yang mogok ke sekolah dan mengurung diri selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Para remaja ini kerap berasal dari keluarga menengah atas. Ketika itu penderitanya hampir selalu laki-laki, berusia sekitar 15 tahunan. Bahkan pada pertengahan tahun 1980-an, Saito udah nanganin pasien yang punya ciri-ciri hikikomori, yakni pria muda yang tampak lesu, nggak komunikatif, dan menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam kamar. Tapi waktu itu, Saito belum punya julukan bagi kondisi tersebut. Awalnya Saito mendiagnosis pengasihkan diri ini sebagai jenis depresi, gangguan kepribadian, atau skizofrenia. Sulit membedakan antara halusinasi dan realitas. Nah, seiring bertambahnya waktu, jumlah pasien dengan gejala serupa makin banyak tuh. Akhirnya, Saito memakai istilah hikikomori. Dan dengan cepat istilah itu tersebar hingga menjadi rujukan populer. Pada September 2016, kantor kabinet Jepang merilis hasil survei mereka yang menyatakan ada sekitar 541.000 orang usia 15-39 tahun di Jepang yang melakukan pengasingan sosial. Dan itu akut, sekitar 35%-nya telah mengisolasi diri selama 7 tahun atau lebih. Jumlah hikikomori memang menurun ketimbang tahun 2010 yang jumlahnya mencapai 696.000 orang. Namun yang harus dicatat adalah mereka yang mengasingkan diri lebih dari 7 tahun justru malah meningkat. Ditambah survei ini nggak mencakup mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 39 tahun. Diperkirakan angka hikikomori lebih besar daripada hasil survei. Apalagi mengingat banyak orang yang menyendiri itu nggak mengakses lembaga medis atau organisasi pendukung lainnya, sehingga luput dari pendataan. Kalau menurut prediksi dari GQ Magazine, tahun 2030 Jepang bakal menerima ledakan hikikomori yang berusia lanjut ketika banyak dari mereka menginjak usia 60 tahun atau lebih. Hikikomori usia lanjut bakal punya masalah baru karena mereka kehilangan orang tua dan kerabat terdekat yang selama ini menjadi tumpangan hidup. Selain makin menyulitkan upaya pengembalian hikikomori ke lingkungan sosial, pemerintah Jepang patut khawatir jika generasi penerus negeri Sakura ini banyak dihuni oleh hikikomori. Penyebabnya, usai Perang Dunia Kedua, Jepang yang kalah perang dan harus hancur lebur karena hantaman bom atom harus memulai segalanya dengan kerja lebih keras. Hasilnya, penduduk Jepang yang tumbuh besar di era itu dianggap kaku, serta hanya tahu soal kerja keras dan dapat gaji. Akibatnya semacam ada gegar generasi. Yang muda menganggap generasi tua miskin imajinasi, tak punya kreativitas, dan kesulitan menyesuaikan diri dengan zaman baru. Sedangkan generasi tua melabeli yang muda sebagai anak-anak lembek dan mudah patah. Bahkan hingga akhir 1990-an di Jepang, depresi nggak diakui sebagai suatu kondisi yang butuh penanganan khusus. Malahan depresi hanya dianggap alasan seseorang agar bisa cuti di hari pekerjaan. Nah, hal tersebutlah yang menjadi salah satu muara yang menyebabkan hikikomori. Big Thing pernah menyinggung bagaimana kehidupan sosial di Jepang yang disiplin dan penuh tekanan bisa ngebuat seseorang melakukan beberapa kesalahan dapat berujung pada sikap menarik diri dari pergaulan. Sedangkan Saito yang udah ngerawat lebih dari 1.000 pasien hikikomori nyebutin kalau masalah pemicu hikikomori biasanya adalah hubungan antara orang tua dan anak. Misalkan anak kerap ditekan agar nilai akademisnya bagus, sukses di karir,
jadi panutan adik hingga diikutkan ke berbagai macam les. Namun ada beberapa upaya untuk menyelesaikan masalah hikikomori ini. Salah satunya digagas oleh Noki Futagami dari New Start, sebuah organisasi non-profit yang bergerak mendampingi para hikikomori. New Start menjalankan rental sister, yakni program upaya pemulihan kehidupan hikikomori. Mereka nyediain teman bicara yang datang ke rumah pasien hikikomori dengan terlebih dahulu berkirim surat, mengobrol di telepon, sampai akhirnya bisa masuk ke rumah. Oguri Ayako, wanita yang bekerja sebagai teman bicara, ngeklaim selama 1 dekade terakhir sampai 2018 telah membantu antara 40-50 hikikomori keluar dari cangkangnya. Nah, selain itu, peran keluarga dan individu di sekitar juga sangat penting dalam mengatasi hikikomori. Mengingat seseorang yang mengalami kondisi ini mungkin merasa nggak membutuhkan bantuan medis. Penanganan pertama bagi mereka yang ekstrim mengisolasi diri adalah membawa mereka ke seorang psikolog untuk pemeriksaan awal. Setelah evaluasi, individu hikikomori mungkin akan direkomendasikan untuk menjalani serangkaian sesi psikoterapi dan penggunaan obat-obatan jika dianggap perlu. Setiap orang mungkin memerlukan jenis pengobatan yang berbeda disesuaikan dengan gejala dan tingkat keparahan kondisi yang dialaminya. Nah, sekian sudah menyaksikan video ini. Kalau kalian suka, tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih, bye-bye.